masuk ke overloading dan overriding. Jadi overloading dan overriding ini adalah beberapa bentuk dari polimorfisme. Nah, kalau overloading ini adalah suatu keadaan di mana beberapa metode sekaligus itu dapat mempunyai nama yang sama, akan tetapi mempunyai fungsionalitas yang berbeda. Nah, kita bisa lihat contohnya, misalkan di sini ada metode gambar, kemudian argumennya atau parameternya adalah int T1. Jadi satu parameter titik untuk menggambarkan titik. Kemudian di sini ada metode gambar, ada dua parameter titik yaitu int T1 dan int T2. Di sini ada metode gambar, kemudian ada tiga parameter titik dan seterusnya. Ini adalah contoh overloading. Nama metodenya sama, tetapi parameternya berbeda. Nah, overloading ini dapat terjadi pada kelas yang sama. Jadi di dalam kelas yang sama atau pada suatu parent class dan subclassnya. Nah, overloading itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu nama metodenya harus sama, seperti yang contoh di atas. Daftar parameter harus berbeda, seperti contoh yang di atas tadi ya. Daftar parameternya berbeda, dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian return type-nya boleh sama, juga boleh berbeda. Nah, overriding adalah suatu kondisi atau keadaan di mana metode pada subclass itu menolak metode pada parent class-nya. Jadi mengoverride, menindih metode dari parent class-nya. Nah, ciri-ciri dari overriding itu adalah nama metode harus sama, daftar parameter harus sama, dan return type-nya harus sama. Contoh dari overriding, misalkan di sini teman-teman bisa lihat ada dua kelas ya, kelas parent dan juga kelas child extends parent. Nah, di sini di kelas parent dia mempunyai metode public void info. Nah, di child itu juga mempunyai public void info. Jadi, metode yang terkena override itu diharuskan tidak boleh mempunyai modifier yang lebih luas dari metode yang meng-override. Dan kalau teman-teman mau melakukan override itu bisa dilakukan di dalam kelas yang mempunyai sifat inheritance. Kan ya. Oke, ini saya bikin satu project misalkan contoh overloading ya. Contoh overloading. Oke, tadi teman-teman masih ingat ya? Overloading itu berarti di dalam satu kelas itu nanti kita bisa menempatkan beberapa metode dengan nama yang sama tetapi parameternya berbeda. Misalkan di kelas contoh overloading ini kita buat metode void perkalian, parameternya adalah int A dan juga int B. Kemudian instruksi di dalamnya adalah akan mencetak perkalian A dengan B. Oke. Nah, kita akan buat metode lagi, yaitu perkalian, namanya sama, tetapi mempunyai parameter int A, int B, dan juga int C. Yang dicetak adalah hasil perkalian A, B dengan C. Ya. Oke, saya buat objek baru. Contoh loading CO. Oke, perkalian misalkan di sini 3 kali 5 ya. Dan juga perkalian 3 4 7. Oke, kita run. Nah, ini hasilnya ketika di run
3 kali 5 ya. Ini akan memanggil metode perkalian dengan parameter A dan B. Jadi 3 dilempar ke A, 5 dilempar ke B, hasilnya adalah 3 kali 5, 15. Kemudian di sini dia memanggil metode 3 untuk A, 4 untuk B, dan 7 untuk C. Oke, jadi memanggil metode perkalian yang ini. Oke, hasilnya adalah 3 kali 4 kali 7. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengubah tipe data dari parameternya. Misalkan di sini string A dengan INTB. Oke, kemudian di sini INTA dengan string B. Oke, kita akan misalkan di sini Andi nilainya adalah 80. INTA-nya 7. Namanya adalah Budi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat spasi ya. Di sini kita bisa lihat di dalam overloading tidak hanya jumlah parameternya yang berbeda, tetapi jumlah parameternya sama, tetapi urutan gitu ya, urutan tipenya berbeda, itu bisa, atau tipe parameternya benar-benar berbeda. Misalkan di sini INT A, INT B, kemudian ini double A, double B. Itu juga bisa dimaksudkan sebagai metode overloading. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Coba untuk contoh overriding ya. Contoh overriding. Oke, pertama saya akan bikin kelas bangun datar. Oke, di sini ada dua metode, yaitu luas dan juga keliling. Menghitung keliling datar 0. Kan kemudian kita akan buat satu kelas, yaitu kelas persegi. Kelas persegi ini extend ke kelas bangun datar. Kemudian saya deklarasikan variabel sisi. Kemudian saya bikin konstruktor persegi. Dengan parameter sisi. Nah, di sini saya gunakan di sisi sama dengan sisi. Kemudian
Saya buat float luas, gitu ya. Metodenya sama ya dengan yang di bangun datar tadi. Di sini adalah akan mereturn sisi dikalikan dengan sisi. Oke, saya akan berikan annotation override. Kemudian ini float keliling akan mengembalikan sisi dikalikan 4. Oke, nah selanjutnya saya juga akan buat satu kelas lagi, yaitu kelas persegi panjang. Oke, di sini saya akan buat panjang int lebar. Oke. Nah, masih sama, saya akan buat konstruktor persegi panjang. Parameternya panjang sama lebar. Ya. Dengan lebar. Oke. Nah, saya akan buat satu metode float luas. Di sini akan mengembalikan panjang dikalikan lebar. Oke. Kemudian di sini float keliling misalnya 2 kali panjang plus lebar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tidak langsung muncul generator untuk memberikan annotation override gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini kelas persegi panjang itu belum extend ke bangun datar. Coba kita akan extend ke bangun datar. Nah, ini akan langsung mengenali bahwa float luas dan float keliling ini adalah mengoverride gitu ya, override dari float luas dan juga float keliling yang ada di bangun datar. Oke, nah sekarang kita akan buat satu kelas tesnya. Tes bangun datar. Kita akan buat main metodenya. Nah, di sini kita akan buat objek datar B sama dengan new bangun datar, kemudian persegi. Oke, ini ya bangun datar, kemudian persegi B sama dengan new persegi, misalkan di sini adalah 6, kemudian persegi panjang sama dengan new persegi panjang, misalkan 4 dengan 8. Oke, kemudian kita akan assign bahwa P itu sama dengan P ya. Nah, kita akan coba di sini luas persegi plus kita akan panggil input luas, kemudian di sini juga keliling persegi, P keliling
misalkan di sini luas persegi panjang. Nah, ini saya akan panggil dengan menggunakan objek dari persegi panjangnya ya. PP luas, kemudian PP keliling. Oke, kita run. Oke, kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita sudah mengassign bahwa objek B itu sama dengan P, di mana P ini adalah objek dari persegi, new dari persegi ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika B dot luas, B memanggil luas, maka yang dipanggil adalah luas dari metode luas yang ada di kelas persegi. Gitu juga ini, memanggil keliling yang ada di kelas keliling. Maaf, yang ada di kelas persegi. Metode keliling yang ada di kelas persegi. Sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan 4 itu adalah 24 gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa manggilnya dengan PP gitu ya. PP itu adalah objek dari persegi panjang gitu ya. Dimana di sini persegi panjang akan memanggil luas, maka yang dipanggil adalah luas yang ada di metode luas yang ada di kelas persegi panjang. Begitu juga untuk yang keliling.